Pemirsa, Anda masih dalam Zooming with Primus dengan topik menyambut era 5G dan kita masuk sesi terakhir. Saya mulai dari Pak Mirza, kemudian Pak Gus Sandi dan terakhir baru Pak Denny. Kita waktu pendek-pendek, barangkali sekitar 2-3 menit ya. Supaya jangan sampai 5G rasa 2G seperti tadi disebut oleh Pak Mirza. Ini bagaimana persyaratannya? Pak Mirza, silakan. Mulai dari Pak Mirza, kemudian baru Pak. Ya, terima kasih. Jadi pertama tentu saja sumber daya yang cukup. Sumber daya itu kalau bicara seluler, sumber daya utamanya spektrum. Setelah itu kemudian adanya kemudahan-kemudahan dalam kita membangun infrastruktur, terutama yang dibutuhkan oleh teman-temannya Pak Gus Sandi. Seluruh perizinan, gali tanah untuk nanam fiber optik, masang tower, masuk gedung-gedung bertingkat agar dapat akses sampai ke rooftop. Ini semua harus ditata dengan benar agar keterangan tadi dapat di breakthrough. Jangan sampai ada yang berat. Ketika fiber optik semua sudah tergelar dengan mudah, maka mempunyai bandwidth yang cukup untuk menyalurkan informasi dari seluruh pengguna 5G sampai ke internetnya. Lalu tidak hanya sekedar di Indonesia, tapi juga ke internasional. Ini pun membutuhkan jaringan-jaringan penghubung kita. Kita ada 4 poin landing point di Indonesia ini yang akan menghubungkan seluruh kawasan RKRI dengan dunia luar. Satu di barat, satu di timur, satu di selatan, dan satu di utara. Ini semua merupakan hal-hal yang data agar hubungan internet ke internasional kita dapat jamin akan jalan dengan lancar. Kemudian apa lagi? Kata Pak Denny, pendidikan literasi digital untuk masyarakat. Karena 5G memberikan kemungkinan yang hampir tanpa batas. Aplikasi, segala besaran data. Kita bicara data yang bukan 1-2 tapi betul-betul miliaran. Petabyte. Dan bukan main sekarang data yang kita harus urus. Seperti kata Pak Presiden, data ini sekarang menjadi minyak bagi masyarakat. Ini semualah yang kemudian ditata ulang bagaimana digital ini dikuasai mulai dari end to end. Bukan sekedar hanya infrastruktur pelayanan 5G-nya, tapi apa aplikasi-aplikasi yang akan memanfaatkan jaringan 5G ini pun harus disiapkan. Iya. Kemudian penataan tadi. Tadi pada pembukaan Pak Primus mengatakan, dengan banyaknya data bagaimana proteksi perlindungan atas data-data pribadi. Data ini aman, tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang mungkin hari ini makin ramai untuk menyalahgunakan data. Ini semua yang menyebabkan semua harus kita siapkan sama-sama, tidak harus buru-buru, tapi kita betul-betul hadir tepat waktu. 5G-nya benar-benar 5G. Ya. Itu kira-kira Pak. Ya. Jadi literasi bukan hanya digital talent yang mempersiapkan orang-orang yang bisa mengelola telekomunikasi, ini juga behavior masyarakat. Jangan sampai sudah 5G hanya nonton, hanya chatting sosmed saja, tidak digunakan untuk kegiatan produktif. Saya pikir poin yang bagus. Silakan Pak Gus Sandi. Ya, tadi sudah disampaikan dari aspek operator telekomunikasi sebagai penyelenggara telekomunikasi, tentunya dari sisi pasar sudah ada. Beliau memang ahlinya untuk mengembangkan layanan, kemudian menjadikan itu suatu kebutuhan yang memang digunakan oleh masyarakat. Dari sisi teknologi, itu semua sudah ada, sudah standarisasi, bahkan sudah diimplementasikan di negara-negara lain, negara tetangga. Nah, kami sebagai penyedia infrastruktur telekomunikasi baik berupa menara maupun fiber optik, kami membutuhkan suatu soliditas ekosistem. Soliditas ekosistem dalam hal membangun dan menyelenggarakan. Jadi bukan hanya proses membangunnya saja, tetapi kepastian pengoperasian infrastruktur itu sendiri. Karena seperti kita tahu bahwa biasanya apabila ada bangunan yang besar berada di tengah masyarakat, itu menimbulkan ekses-ekses yang biasanya harus kita antisipasi. Nah,
peran serta seluruh ekosistem tersebut, masyarakat lokal, pemerintah daerah maupun pemerintah pusat yang mendukung dari sisi regulasi itu diperlukan. Semua berkomitmen untuk menjadikan layanan telekomunikasi itu sebagai layanan sebagaimana misalnya jembatan. Jembatan dikategorikan sebagai objek vital nasional. Nah, kami sangat berharap infrastruktur telekomunikasi seperti menara, jaringan kabel itu juga menjadi objek vital nasional yang memiliki urgensi untuk dipertahankan, dioperasikan, di-maintain, dan juga tentunya ditata dengan baik bersama dengan seluruh pemangku kebijakan. Demikian Pak, supaya dari sisi kami bisa memberikan layanan kepada operator telekomunikasi, terutama dalam hal ketepatan waktu, kemudian menjaga SLA, Service Level Agreement. Ini tidak mudah, karena kami berada di garda depan untuk mengoperasikan infrastruktur fisik yang selama ini kita jalankan. Ya, Pak, sebelum saya ke Pak Denny, Pak Gus Sandi, ini kan bagaimanapun juga pemerataan. Ini juga bukan hanya tugas pemerintah, tapi juga tanggung jawab para pelaku bisnis. Dalam hal ini yang punya menara-menara BTS itu. Nah, tadi Anda mengatakan akan dibangun 3 kali lipat lagi, jadi 3 kali 100.000. Nah, bagaimana di daerah-daerah yang 3T, yang terdepan, terluar, yang terbelakang, jangan sampai mereka tertinggal dan terlupakan? Ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa Kominfo memang memiliki program yang disebut 3T melalui Bakti ya Pak Denny ya. Kemudian juga ada program non 3T. Nah, kami sebagai perusahaan atau pelaku bisnis menara, kami mendukung dan menjalankan, melaksanakan program non 3T melalui operator-operator telekomunikasi. Anggota-anggota kami sudah menjalankan pembangunan tower di wilayah non 3T, di mana memang akses masuknya sulit, logistiknya juga berat, kemudian ketersediaan listriknya harus menggunakan alternatif energi yang lainnya. Jadi anggota-anggota kami menjalankan atau membangun tower tidak hanya di wilayah-wilayah memang baik secara bisnis, tapi kita melakukan pemerataan hingga wilayah timur Indonesia dan juga 3T tersebut, Pak Primus. Ya. Terakhir Pak Denny, Pak, supaya 5G benar-benar rasa 5G sesuai dengan harapan masyarakat Indonesia, jangan rasa 2G. Nah, bagaimana agar infrastruktur itu juga bangun jangan sampai kecamatan saja Pak, supaya sampai ke desa, karena sekarang kan bukan cuma smart city, tapi juga village city, smart village ya. Kemudian desa-desa juga petani sudah mulai e-commerce, mulai menjual produknya. Mereka diberi kemudahan juga supaya ada pemerataan pendapatan. Kemudian keandalan ini penting. Ya, kita sekarang Zoom. Nah, pertemuan ini kita wawancara lewat Zoom. Bapak bertiga kan Pak. Saya juga seringkali diundang Zoom dengan menteri. Ada yang drop juga. Wah, ini gimana Zoom nih? Pemerintah pusat kok drop juga. Nah, silakan Pak. Ya, terima kasih Bang Primus ya. Ya. Primus ya. Iya. Jadi tema kemerdekaan tahun ini kan Indonesia Bangkit, Pak. Indonesia Bangkit. Nah, Indonesia Tangguh ya. Betul kan? Jadi Indonesia Bangkit. Nah, kami yakin kuncinya satu, keywordnya kolaborasi. Ya. Dan kami dengan teman-teman industri membagi pekerjaan yang 3T itu dengan teman-teman Bakti sekitar hampir 8.000 ya site. Kemudian yang teman-teman operator 3435 3.500 dan akan dalam jangka akhir Desember 2022 kita akan kejar Pak Bang Primus ya. Tentunya ini mungkin juga akan ada beberapa yang kita tambahkan ya, dan seperti saya katakan tadi membutuhkan kolaborasi ya Pak, baik dengan teman-teman Archintel, kemudian juga dengan teman-teman daerah. Dan kami sudah mulai Pak, kami didukung oleh beberapa pemerintah kabupaten kota untuk mempermudah perizinan Pak di daerah-daerah 3T dan non 3T mohon maaf. Kemudian juga kami dibantu teman-teman PLN nih Pak. Jadi insya Allah kalau kita optimis dan niat kita baik, saya yakin bisa Pak. Ya, saya yakin bisa, dan
kuncinya nanti saya ajak juga teman-teman, kita lakukan joint planning. Ya, kita cek mana daerah-daerah yang memang tadi potensial 5G, mari kita kita kerjakan rame-rame. Yang tadi blank spot, mari kita kerjakan sama-sama, Pak. Insya Allah dengan semangat kebersamaan, Pak, yang dalam 17 Agustus ya. Kemudian ini rasanya kita bisa. Dan 5G ini, Bang Primus ya, saya ambil contoh Filipina ya. Filipina 2 tahun lalu dia belum ada 5G, mohon maaf ya. Presidennya wah mencak ini gimana nih gitu kan. Kemudian dia ada 5G akhir tahun kemarin. Dia loncat dari urutan 120 di dunia ya, jadi urutan 70. Ya. Nah, Indonesia jangan kalah dong sama Filipina gitu. Ya. Nah, kita yakin kita bisa, tapi syaratnya tadi kebersamaan, kolaborasi dan optimisme. Ya, insya Allah dengan Indonesia bangkit, 5G tidak akan rasa 2G, Pak, tapi benar-benar rasa 5G. 5G. Nah, itu tahun berapa, Pak, supaya seluruh Indonesia Sabang sampai Merauke menikmati 5G dan betul-betul rasanya 5G? Tahun berapa? Ya, kita berharap dalam RPJM ini lah. Ya. RPJM ini mungkin sudah jadi target Kominfo dan menjadi amanat dari Pak Presiden dan Pak Menteri untuk kita sama-sama, Pak, untuk katakanlah memberikan layanan broadband yang terbaik bagi Indonesia. Iya, tadi kan kolaborasi kan ada dengan pihak luar ya, yaitu PLN, penting kan listrik, Pak. Nggak ada listrik, nggak bisa sinyal. Tetapi yang internal masyarakat komunikasi, ada nggak insentif dari Kominfo kepada player, para pelaku, sebutlah yang punya BTS lah, dan lain-lainnya? Ya, tentunya insentif di dalam ini tidak harus berupa insentif berupa finansial ya. Yang pertama, yang jelas kami dengan insentif regulasi ya, saat ini kami dorong untuk infrastruktur sharing, kemudian juga dengan Undang-Undang Cipta Kerja, bagaimana kita bisa memfasilitasi, juga kami sedang bekerja sama dengan pemerintah Kemendagri dan Pemda untuk memfasilitasi teman-teman yang penyedia infrastruktur tersebut. Kemudian juga dengan program Bakti, Bang Primus ya, yang selama ini ya dari katakanlah anggaran dari APBN itu sekarang dengan eranya Pak Joni, Pak Menteri kita ini, alhamdulillah bisa dimanfaatkan terutama membangun daerah 3T, Pak. Ya, ini merupakan dukungan dari pemerintah, terutama memang merasakan dalam masa pandemi ini ya digitalisasi itu sangat penting. Ini yang mudah-mudahan memberikan optimisme dan tentunya yang akan menjadi katakanlah mendapatkan insentif tadi, proyek-proyek dari pemerintah itu adalah teman-teman operator juga, teman-teman industri. Iya, pemirsa, masih banyak pertanyaan yang bisa kita ajukan, tapi keterbatasan waktu. Antara lain yang belum kita perbincangkan adalah bagaimana smartphone sendiri juga harus kompatibel dan kemudian harus TKDN-nya tinggi supaya kehadiran 5G ini menggerakkan industri kita juga. Tapi pemaparan dari 3 narasumber tadi sudah cukup jelas bahwa kita sebetulnya bukan menyambut atau menyongsong, sudah di era 5G. Yang menjadi persoalan adalah jangan sampai 5G yang sedang kita kembangkan ini rasanya 4, 3, atau 2G malah. Betul-betul 5G, rasa 5G. Apa itu rasa 5G? Betul-betul pengiriman datanya cepat, kemudian pengiriman gambarnya cepat, videonya cepat, kita zoom juga bagus sekali, dan kemudian penggunaannya tidak hanya untuk bersosial media, tidak hanya untuk chatting, tapi untuk kegiatan produktif, untuk belajar. Anak-anak sekolah belajar itu sistem tidak drop, zoomnya terang sekali kalau PJJ. Kemudian televisi yang akan bermigrasi menuju TV digital free to air. Nah, itu juga dibantu oleh 5G, maka TV digital ke depan yang akan dimulai, yang akan diresmikan ya, sekarang sudah dimulai November 2022, itu akan terang, memberikan kebahagiaan bagi semua yang menonton televisi. Kita terima kasih kepada 3 narasumber kita, Pak Denny Setiawan, Pak Gus Sandi Samsudin, Pak Mirza Faiz. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak Primus. Ya. Pemirsa, demikianlah akhir perbincangan kita di Zooming with Primus yang membahas soal menyambut era 5G
Terima kasih dan sampai jumpa di edisi Zooming with Primus berikutnya.